Bab 1095. Bertemu teman lama. Roar, roar. Di antara langit dan bumi, terdengar suara auman singa api merah. Gelombang suaranya terlalu kuat, dengan membawa tekanan dari alam Maharaja. Para kultivator yang datang untuk menonton dibuat pingsan dan tergeletak di mana-mana. Singa api merah yang marah sudah menggila. Dia terus mengejar ke-9 kultivator alam Maharaja Semu. 9 kultivator alam Maharaja Semu itu sangat menyedihkan. Mereka kesal hingga seluruh tubuh mereka sakit. Sialan, apa-apaan ini? Takutnya sejak menjadi kultivator, mereka tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Semua ini gara-gara seorang kultivator level langit. Sebagai protagonis dari kehebohan ini, Harley sudah berada di lubang hitam ruang hampa. Demi bertahan hidup, pada akhirnya Harley menggunakan keabadian surgawi untuk melarikan diri. Singa api merah adalah monster tingkat alam Maharaja. Dia sangat kuat dan tak tertandingi, ditargetkan oleh singa api merah dan 9 kultivator alam Maharaja Semu. Tak peduli berapa banyak metode rahasia untuk pelarian yang Harley kuasai, dia juga masih tidak bisa melarikan diri. Tak berdaya, Harley terpaksa menggunakan keabadian surgawi. Kali ini menggunakan keabadian surgawi, kekuatan pupil mata yang dihabiskan lebih besar daripada di dinasti Dacu. Semua karena ruang hampa di domain puluhan ribu surgawi sangat kokoh. Selain itu ada kekuatan misterius yang menekannya, sehingga energi yang dihabiskan berlipat ganda. Kondisi Harley saat ini tidak terlalu baik, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Cederanya bukan berasal dari singa api merah dan 9 kultivator alam Maharaja Semu, melainkan dari lubang hitam ruang hampa. Sebelumnya, untuk menghindari pengejaran singa api merah dan 9 kultivator alam Maharaja Semu, Harley melarikan diri ke lubang hitam ruang hampa. Tepat setelah memasuki lubang hitam ruang hampa, dia mengalami bahaya. Kalau dia tidak bersembunyi tepat waktu, takutnya dia sudah menjadi tumpukan abu sekarang. Apa itu? Harley berdiri di sana, matanya menatap ke dalam kegelapan dengan menyipitkan mata. Di sana, cahaya abadi berpancar, seperti lautan cahaya dengan kemegahan yang luar biasa dan banyak fenomena misterius. Harley memasuki lubang hitam ruang hampa dan secara tidak sengaja datang ke samudera cahaya abadi. Meskipun samudera cahaya abadi itu indah, penuh dengan kekuatan pemusnahan, dia hampir mati di sana. Tanpa sadar, Harley membuka mata keabadiannya dan mengumpulkan kekuatan pupil matanya, berharap dapat mendapatkan petunjuk dari samudera cahaya abadi. Setelah melihat-lihat, ekspresi Harley berubah. Dia menyadari bahwa setetes darah seukuran kuku jari kelingking ditangguhkan di samudera cahaya abadi itu. Darah itu jernih dan memancarkan cahaya abadi. Samudera cahaya abadi itu berasal darinya. Alam Kaisar Semu. Harley bergumam, hatinya sangat gelisah. Dia melihat bahwa setetes darah abadi itu adalah darah dari master tingkat alam Kaisar Semu. Harley menjilat bibirnya, tapi akhirnya tidak berani menginjakkan kaki ke sana. Karena itu adalah darah dari master alam Kaisar Semu, jadi memiliki tekanan dari kekuatan tingkat alam Kaisar Semu. Tekanan itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan, ada kemungkinan dia dihancurkan. Setetes darah abadi itu terlalu mendominasi, ada kekacauan dalam radius 30.000 meter. Harley belum pernah melihat mayat dari master tingkat alam Kaisar Semu di lubang hitam ruang hampa, tapi tekanannya tidak mendominasi seperti setetes darah itu. Tanpa sadar, Harley melangkah mundur beberapa ribu meter dan akhirnya berhenti. Dia tidak berani terlalu dekat dengan setetes darah itu. Meskipun itu adalah harta karun, tapi harus tahu akan kemampuan diri sendiri. Harley sudah mengambil keputusan, suatu saat ketika dia lebih kuat, dia pasti akan datang ke sini lagi untuk mengambil setetes darah abadi itu.
darah dari master tingkat alam kaisar semu, dan itu bukan tingkat alam kaisar semu biasa. Kalau bisa menyerapnya, itu pasti akan membuat perubahan yang mengerikan. Setelah menarik kembali pandangannya, Harley segera duduk bersila di bawah dan mengeluarkan cairan teratai spiritual. Kali ini benar-benar sangat berbahaya, tapi hasil pertempurannya sangat memuaskan. Cairan teratai spiritual ini benar-benar tak ternilai harganya. Harley cukup kuat, dia menelan seluruh cairan teratai spiritual dalam satu tegukan. Kemudian, Harley menggunakan teknik silat zaman chaos, pembuluh darah bergetar dan menyatu dengan cairan teratai spiritual itu. Kekuatan ilahi di dalamnya semua masuk ke dalam tubuh Harley. Luka dalam Harley terus-menerus disembuhkan dengan bantuan cairan teratai spiritual. Waktu berjalan dengan lambat. Lubang hitam ruang hampa masih belum memiliki definisi waktu. Tidak ada yang namanya siang atau malam, karena selalu gelap. Hingga 9 hari kemudian, Harley yang matanya sedang tertutup, tubuh sucinya bergetar sebentar. Setelah menghembus napas berat, Harley perlahan membuka kedua matanya. Setelah menyerap cairan teratai spiritual ke dalam tubuhnya, sebagian besar luka dalam Harley sudah sembuh, kekuatan tempurnya juga sudah pulih hingga 70–80% dari kondisi puncak. Adapun luka dalam yang tersisa, semuanya dampak serangan balik dari penggunaan keabadian surgawi. Itu bukan cedera yang bisa dipulihkan dalam waktu singkat, bagaimanapun itu adalah luka dalam yang terakumulasi selama ratusan tahun. Sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Harley bangkit, melirik samudera cahaya abadi dan menggunakan keabadian surgawi untuk keluar dari lubang hitam ruang hampa. Ketika keluar, Harley terkejut karena menyadari bahwa itu bukan dunia sebelum dia memasuki lubang hitam ruang hampa. Sudah begitu jauh. Harley melihat ke kiri dan ke kanan, dia menyadari bahwa itu setidaknya ratusan ribu mil jauhnya dari dunia itu. Harley mengerutkan kening, dia hanya bergerak 10.000 meter di lubang hitam ruang hampa, begitu keluar sudah melewati ratusan ribu mil. Keadaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika di dinasti Dacu, tubuh Harley dicuri, dia menggunakan amaterasu untuk melukai orang tua bungkuk itu, sehingga lorong ruang hampa rusak dan menjadi sangat bergeser. Perbedaan jaraknya lebih dari 8 juta mil. Kali ini, meskipun tidak keterlaluan seperti waktu itu, hal ini juga agak tidak biasa. Setelah dipikir-pikir, Harley menduga ini semua karena masalah ruang dari domain puluhan ribu surgawi yang berbeda dari dinasti Dacu. Letak posisi di sini dengan letak posisi di lubang hitam ruang hampa relatif tidak sama, jadi selisihnya ratusan ribu mil. Mengenai hal ini, Harley memutuskan untuk mencari waktu luang untuk memikirkannya, tapi tidak sekarang. Saat sedang berpikir, hati Harley bergetar dan dia melihat ke kejauhan. Tak lama setelah itu, Harley mengangkat tangannya, menggerakkan jari-jarinya dengan cara yang berbeda dan menggunakan teknik meramal untuk menghitung orang yang bereinkarnasi. Detik berikutnya, cahaya ilahi yang menyilaukan keluar dari mata Harley. Tak lama setelah itu, Harley naik ke langit dan langsung menuju ke arah itu. Harley sangat bersemangat, dia tidak tahu reinkarnasi siapa itu, tapi dia ada firasat, karena itu adalah orang yang bereinkarnasi, dia pasti sangat akrab dengan orang itu. Tak lama setelah itu, Harley melihat langit yang jauh dipenuhi dengan cahaya keemasan, sangat terang di malam yang gelap. Elang cahaya api. Harley langsung mengenalinya. Di antara monster buas, itu adalah yang sangat mendominasi. Dia belum pernah melihatnya di dinasti Dacu, tapi dia pernah melihatnya di gulungan rahasia. Itu pasti monster spiritual yang sangat langka. Kecepatan Harley sangat cepat, seperti cahaya ilahi. Selama terbang,
dia menghitung dengan jarinya lagi dan mencari tahu reinkarnasi siapa itu. Elang. Mata Harley Ye sudah kabur, sebuah memori lama diputar kembali. Itu adalah Elf Garden Sekte Hang Yue, seekor monster spiritual tingkat rendah yang hitam dan tidak enak dipandang, selalu menemani Winston Hu dan Fendi Zhang, tidak pernah makan dengan kenyang. Kehidupan sebelumnya adalah elang, dan setelah reinkarnasi, lagi-lagi menjadi elang, tapi garis keturunannya kali ini jauh lebih mendominasi daripada kehidupan sebelumnya. Harley Ye mempercepat kecepatannya dan mendarat di sebuah puncak gunung. Ada cahaya ilahi di antara jari-jarinya. Dia menggunakan teknik rahasia untuk membuka memori kehidupan masa lalu. Itu adalah teknik yang diturunkan oleh Teresa Donghuang dari Partai Tian Xuan. Harley Ye tidak maju. Dia menunggu di puncak gunung karena reinkarnasi elang sudah terbang ke arahnya. Tiba-tiba, jantung Harley Ye berdetak lebih cepat. Dia sangat bersemangat karena bisa bertemu dengan kehidupan dinasti Dacu di tempat asing. Itu membuat hatinya yang telah diam selama 100 tahun bergejolak lagi. Ini adalah awal yang baik, karena lebih banyak reinkarnasi yang ditemukan. Kecepatan elang sangat cepat, seperti cahaya ilahi yang datang dari langit, membentuk busur terang di bawah langit berbintang. Harley Ye sudah mengangkat kepalanya. Dia ingin menembakkan cahaya ilahi untuk membuka memori kehidupan masa lalu ke dalam tubuh reinkarnasi elang. Namun, sebelum Harley Ye bertindak, cahaya hitam melesat dari belakang reinkarnasi elang. Setelah dilihat dengan cermat, itu adalah panah pembunuh yang diselimuti guntur. Targetnya adalah reinkarnasi elang yang sedang terbang. Hati-hati. Ekspresi Harley Ye berubah, dia segera melangkah keluar dari puncak gunung. Namun, kecepatannya masih lambat, seiring dengan percikan darah emas, reinkarnasi elang tertusuk panah dan jatuh dari langit ilusi ke dalam hutan. Bajingan. Harley Ye menukik ke bawah seperti cahaya ilahi, mengeluarkan kekuatan lembut untuk menahan reinkarnasi elang yang akan jatuh. Kemudian, Harley Ye langsung mencabut panah pembunuh yang tertancap pada elang, menyegel lukanya dan memasukkan esensi sejati ke dalam tubuh reinkarnasi elang, menstabilkan jantungnya dan menyelamatkan nyawanya. Reinkarnasi elang menangis sedih, matanya yang tajam ada sedikit cahaya keganasan, tapi saat dia melihat Harley Ye, ada kilatan cahaya kebingungan. Pemuda di depannya ini tampak akrab. Jangan takut, ada aku. Harley Ye dengan lembut membelai tubuh reinkarnasi elang yang berlumuran darah, sama seperti dia membelai elang pada kehidupan sebelumnya di 100 tahun yang lalu. Setelah mengatakan itu, Harley Ye tiba-tiba berdiri dan melihat sosok yang datang dari langit. Orang itu adalah orang tua dengan tongkat, terbang menembus awan dan kabut, auranya sangat kuat. Anehnya, dia memiliki 3 mata. Bagian tengah alisnya adalah mata surgawi, memancarkan cahaya ilahi misterius. Begitu dilihat lebih cermat, bukankah dia adalah orang tua bermata 3 yang muncul malam itu? Pemuda berjubah putih yang berkaitan dengannya telah dipenggal oleh Harley Ye. Ternyata kamu. Begitu bertemu, mereka berkata dengan serempak. Pria tua bermata 3 itu sedikit menyipitkan matanya dan mengenali Harley Ye. Pembunuh yang dia lihat dengan mata ketiganya adalah Harley Ye. Adapun Harley Ye, dia belum pernah melihat orang tua bermata 3 itu, tapi dia mengenali mata ketiga orang tua bermata 3 itu. Sebelumnya, Harley Ye memenggal pemuda berjubah putih, tapi karena ceroboh dan tidak menanganinya dengan baik, akhirnya menyebabkan bencana. Harley Ye merasa ada seseorang yang memata-matainya dengan teknik rahasia. Perasaan seperti itu, sama persis dengan yang diungkapkan oleh mata ketiga orang tua itu. Harley Ye cukup yakin bahwa orang yang mengawasinya malam itu adalah orang tua bermata 3 di depannya ini. Benar-benar berjodoh. Mata orang tua bermata 3 itu penuh dengan cahaya keganasan dan ekspresinya sangat mengerikan.
Pemuda berjubah putih itu adalah salah satu muridnya yang paling dibanggakan, tapi mati secara tak terduga. Selama ini dia terus mencari pembunuhnya. Sekarang, dia secara kebetulan bertemu dengan si pembunuh. Bagaimana dia bisa melepaskan pembunuhnya begitu saja? Dia tidak mau melepaskan si pembunuh begitu saja, dan Harley Ye kebetulan ingin balas dendam. Harley Ye menganggap Elang sebagai kerabat sendiri, tapi tadi Elang hampir terbunuh. Hutang ini tentu saja harus dibayar oleh orang tua bermata 3 itu. Ditambah dengan masalah dengan pemuda berjubah putih, Harley Ye dan orang tua bermata 3 ditakdirkan untuk bertarung. Matilah. Orang tua bermata 3 itu sudah mengulurkan telapak tangannya yang kurus kering dan menyerang ke arah Harley Ye. Apakah kamu bisa membunuhku? Setelah mendengus dingin, Harley Ye terbang ke langit, pisau naga tiran di tangannya. Dia meluncurkan cahaya pisau yang tiada taraf dengan satu tebasan dan membelah ke arah telapak besar orang tua bermata 3 itu. Kalau hal ini terjadi sebelumnya, mungkin Harley Ye akan sedikit takut, karena dia tidak dalam kondisi puncaknya dan hanya memiliki kurang dari 40% kekuatan tempurnya. Kini kekuatan tempurnya sudah pulih hingga 70-80%. Dia memiliki kemampuan untuk menghadapi kultivator alam Maharaja Semu. Setelah mundur karena terkena serangan Harley Ye, orang tua bermata 3 itu tampak terkejut. Dia tak menyangka kultivator level langit bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu luar biasa. Bersambung. Bab 1096. Cari mati. Boom, boom, boom. Malam yang gelap, hutan pegunungan yang gelap yang awalnya seharusnya sunyi, malah penuh dengan suara gemuruh yang mengguncang langit. Melihat dari kejauhan, satu demi satu puncak gunung runtuh, hutan menjadi benar-benar hancur karena pertempuran antara Harley Ye dan orang tua bermata 3 itu. Di bawah, reinkarnasi elang yang dilindungi oleh cahaya ilahi menatap langit dengan ekspresi bingung, matanya yang tajam tertuju pada Harley Ye. Dia tidak tahu kenapa Harley Ye menyelamatkannya, untuk ini bersedia melawan kultivator alam Maharaja Semu, tapi dia memiliki perasaan yang sangat akrab tapi asing terhadap Harley Ye. Perasaan itu sedikit akrab, seperti kerabat yang sudah lama tidak bertemu. Puh, puh. Ketika dia menatap ke atas langit dengan seksama, darah terus mengalir tanpa henti, sebagian berwarna keemasan dan sebagian lagi berwarna merah. Pertempuran antara Harley Ye dan orang tua bermata 3 itu sangat sengit, satunya kultivator level langit tingkat surga pertama, dan satunya lagi kultivator alam Maharaja Semu. Takutnya kalau berita ini tersebar tidak ada yang akan mempercayainya. Orang tua bermata 3 itu dalam keadaan menyedihkan. Dia benar-benar semakin terkejut. Dia tidak hanya meremehkan Harley Ye yang merupakan kultivator level langit tingkat surga pertama. Kekuatan tempur Harley Ye dan pemahamannya terhadap kultivasi sudah membuatnya terkejut. Hanya saja, bagaimana dia tahu, pemuda di depannya memiliki prestasi pertempuran yang luar biasa. Memang benar, pemahaman Harley Ye tentang kultivasi sudah jauh melebihi dugaan orang tua bermata 3 itu. Dia pernah berperang melawan kaisar dan memenggal kepala kaisar agung. Pemahamannya tentang kultivasi semua berasal dari pertempuran dengan kaisar agung waktu itu. Duel pada level seperti itu, bagi Harley Ye adalah keberuntungan yang sangat besar. Karena keberuntungan inilah membuat kekuatan tempur Harley Ye yang kuat ada sentuhan aura kekejaman dan kekuatan Dao. Aura dan kekuatan Dao itu tidak mungkin dicapai kultivator lain sepanjang hidup mereka. Kamu adalah tubuh suci zaman purba. Selama pertempuran, orang tua bermata 3 itu terkejut, seolah dia menyadari rahasia Harley Ye melalui mata ketiganya.
Segera, mata orang tua bermata 3 itu memancarkan cahaya keterkejutan yang tajam. Tubuh suci zaman purba, garis keturunan yang melawan langit, mungkin tidak dapat ditemukan satu dalam 100.000 tahun, tak terkalahkan pada level yang sama, satu-satunya di antara garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya yang dapat berdiri bahu-membahu dengan kaisar. Setiap tetes darah suci bisa disebut obat ajaib. Bagus, bagus, bagus. Orang tua bermata 3 itu tertawa dan sangat bersemangat. Dibandingkan dengan kekuatan tempur Harley yang mendominasi, dia lebih terkejut dengan ini. Rahasia ini membuatnya sangat senang. Tubuh suci zaman purba sulit ditemui dalam 100.000 tahun. Seluruh tubuh penuh dengan harta karun. Itu adalah harta karun alami. Kalau bisa didapatkan pasti akan sangat luar biasa. Roh sejati keluar dari tubuh. Orang tua bermata 3 itu bahkan tidak berpikir sama sekali. Roh sejatinya langsung keluar dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya ilahi dan mendekati Harley untuk mengambil tubuh suci Harley. Harley mencibir, cahaya ilahi melesat keluar dari tengah alisnya. Cahaya ilahi binasa dewa melesat keluar dalam sekejap, dipenuhi dengan kekuatan guntur, kekuatan roh sejati dan kekuatan reinkarnasi. Ini adalah pertama kalinya Harley menggunakan teknik rahasia cahaya ilahi setelah memadatkan roh sejati. Melihat ini, ekspresi orang tua bermata 3 itu tiba-tiba berubah. Tak disangka Harley juga mahir dalam teknik rahasia roh sejati yang begitu mendominasi. Keduanya langsung saling bertabrakan, tubuh roh sejati terluka, seluruh tubuh tertembus dan hampir lenyap. Sialan! Raut wajah orang tua bermata 3 itu muram, dia mundur selangkah dan ingin kembali ke tubuh fisiknya, lalu perlahan-lahan membunuh Harley. Setelah keluar masih ingin kembali. Tidak akan semudah itu. Harley mencibir, menggunakan teknik penyusutan ruang, kemudian jurus pindah posisi. Pada saat roh sejati orang tua bermata 3 itu hendak kembali ke tubuh fisiknya, lokasi tubuh fisik orang tua bermata 3 itu sudah pindah. Kamu. Raut wajah orang tua bermata 3 itu langsung berubah, karena tidak siap dia terkena serangan Harley dan terpental. Aku akan menyimpan tubuh fisikmu. Harley membalikkan tangannya dan meraih tubuh fisik orang tua bermata 3 itu. Dia langsung memasukkannya ke dalam bejana ilahi zaman chaos. Ribuan meter jauhnya, orang tua bermata 3 itu terdiam. Ekspresinya menjadi sangat ganas. Sebelumnya dia terlalu berhasrat ingin cepat mengambil tubuh suci zaman purba Harley, sehingga roh sejatinya keluar dari tubuh. Tak disangka, ternyata Harley lebih sulit dihadapi daripada yang dia bayangkan. Satu demi satu teknik rahasia digunakan, dia dibuat kewalahan oleh serangkaian serangan Harley. Kini tubuh fisiknya telah direnggut, roh sejati juga terluka. Dia tidak dapat kembali ke tubuh fisiknya. Hanya dengan mengandalkan roh sejati, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Dalam keadaan seperti ini, sangat sulit baginya mengambil tubuh suci zaman purba. Dibandingkan dengan dia, Harley tersenyum cerah. Kalau Harley ingin menang dalam pertarungan melawan kultivator alam Maharaja Semu, dengan kekuatan tempurnya kemungkinan besar akan dipukuli hingga setengah mati. Tapi ternyata orang tua bermata 3 itu terlalu percaya diri dan cari mati, mengeluarkan roh sejati dari raganya, sehingga memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Saat ini, berurusan dengan tubuh roh sejati jauh lebih mudah daripada menghadapi kultivator alam Maharaja Semu. Tekan. Orang tua bermata 3 itu marah besar dan tidak mau menyerah begitu saja. Tubuh suci zaman purba sangat langka, ini adalah kesempatan emas. Keserakahan membuatnya melupakan bahaya yang akan dihadapi. Dia masih percaya semakin besar bahayanya maka semakin besar keuntungannya. Dia mengeluarkan senjata spiritual atributnya. Itu adalah sebuah tungku tembaga, berwarna merah darah dan memancarkan cahaya darah yang menakutkan. Tungkumu itu tidak akan berguna.
Harley Ye datang menyerang, bejana ilahi zaman keos terbang keluar, melewati langit ilusi dan langsung menjadi besar. Tungku tembaga orang tua bermata tiga itu langsung hancur berkeping-keping dalam sekejap. Orang tua bermata tiga itu mendapat serangan balasan yang mengerikan dan tubuh roh sejatinya hampir musnah. Besi ilahi Daluo. Saat melangkah mundur, orang tua bermata tiga itu menatap bejana ilahi zaman keos yang berada di langit ilusi dengan syok, seolah mengetahui materi ilahi bejana ilahi zaman keos itu. Saat dia melihat tulisan ramalan surgawi yang mengelilingi bejana ilahi zaman keos, dia bahkan lebih terkejut lagi. Masih ada yang lebih menyenangkan. Suara Harley Ye sangat kecil, bejana ilahi zaman keos langsung dimiringkan, energi di dalam zaman keos menggelinding seperti lautan samudera dan menekan langit ilusi. Setiap energi zaman keos sangat berat. Energi zaman keos. Orang tua bermata tiga itu melangkah mundur. Setelah mundur, dia berbalik dan melarikan diri. Bejana ilahi yang terbuat besi ilahi Daluo beserta energi zaman keos dan tulisan ramalan surgawi. Hanya dengan ketiga ini saja dia sudah ditakdirkan akan kalah. Berhentilah. Harley Ye mengangkat tangannya dan menunjuk, lalu meluncurkan teknik rahasia. Segera, tubuh orang tua bermata tiga yang baru melarikan diri lebih dari 10 meter itu langsung terikat. Buka! Orang tua bermata tiga itu berteriak, melepaskan diri dari pengekangan Harley Ye, tapi dia merasakan niat membunuh yang mengerikan di belakang punggungnya. Tanpa sadar dia berbalik, dia melihat aura zaman keos mendekat, membuat matanya langsung terbelalak, pupilnya juga langsung menyusut dan matanya penuh dengan ketakutan. Tidak. Di akhir hayatnya, orang tua bermata tiga itu menyesal, benar-benar sangat menyesal. Dia menyesal karena terlalu percaya diri sehingga harus menghadapi kematian. Orang tua bermata tiga itu ditelan, pikirannya hancur menjadi abu, hanya menyisakan kekuatan murni roh sejati yang disempurnakan oleh energi zaman keos, kemudian ditelan ke lautan kesadaran, menjadi makanan roh sejati Harley Ye. Setelah melenyapkan orang tua bermata tiga itu, Harley Ye bergerak beberapa kali dan datang ke reinkarnasi elang. Melihat Harley Ye datang, reinkarnasi elang mundur selangkah dan menatap Harley Ye dengan takut. Seorang kultivator alam Maharaja Semu pun dipenggal, dia juga takut Harley Ye akan menariknya ke dalam pemurnian pil, atau menguras darahnya. Jangan takut. Harley Ye tersenyum tipis, lalu memasukkan cahaya ilahi ke alis reinkarnasi elang. Segera, tubuh elang bergetar, matanya yang penuh ketakutan dan kebingungan berangsur-angsur menjadi jernih seiring cahaya ilahi terus menyatu dengan roh sejatinya, ingatan masa lalu juga terbuka. Setelah 1 jam, mata tajam elang dipenuhi dengan air mata yang berkilauan, ingatan akan kehidupan sebelumnya sudah kembali. Kakak. Elang akhirnya mengenali Harley Ye, dia seperti anak kecil langsung masuk ke pelukan Harley Ye, terus-menerus mengeluarkan suara, seolah sedang menceritakan pengalamannya selama 100 tahun ini. Dia tidak menyangka akan bertemu Harley Ye di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Harley Ye dengan lembut membelai elang, matanya juga berkaca-kaca. Adegan mereka saat ini bisa disebut bertemu teman sekampung. Bertemu kembali setelah 100 tahun, perasaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Harley Ye masih Harley Ye yang dulu, elang masih elang yang dulu, yang disebut perubahan kekuatan dan darah tidak akan pernah mengubah kenangan berharga yang terus terakumulasi selama bertahun-tahun. Keduanya dengan cepat pergi dari sini dan mencari hutan gunung yang tersembunyi. Sebelumnya elang dipanah dan terluka parah, jadi membutuhkan penyembuhan. Harley Ye tidak pelit, dia mengorbankan darah suci untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Melihat elang yang sedang menutup matanya, Harley Ye menunjukkan senyuman lega. Elang yang sekarang bukan lagi elang yang lemah seperti kehidupan sebelumnya.
Dia memiliki garis keturunan yang kuat dari elang cahaya api. Kultivasi elang lebih tinggi darinya, yaitu puncak level langit. Itulah sebabnya dia diburu oleh orang tua bermata tiga itu, tapi karena sebelumnya sudah terluka, jadi dia sedang dalam kondisi lemah. Selain itu sepanjang jalan diburu oleh lebih dari satu kultivator alam Maharaja Semu, inilah yang menyebabkan dia kalah. Harley yakin bahwa elang yang dalam kondisi puncaknya jauh lebih kuat daripada orang tua bermata tiga itu. Darah elang cahaya api bukanlah darah biasa. Leluhur elang cahaya api dapat dibandingkan dengan Phoenix. Setelah tersenyum tipis, Harley membalikkan tangannya dan mengeluarkan tas penyimpanan orang tua bermata tiga itu. Harus diakui koleksi orang tua bermata tiga jauh lebih banyak daripada pemuda berjubah putih itu. Hanya batu mentah saja ada lebih dari 98.000, pil obat lainnya, cairan ilahi, gulungan rahasia, senjata ajaib serta yang lainnya, semuanya lumayan banyak. Ada 98.000 batu mentah. Harley menyentuh dagunya dan berpikir dalam hati, setelah dihitung-hitung cukup untuk membeli rumah tingkat rendah di Youdu. Meskipun 30 meter kecil, itu cukup baginya dan elang untuk bertahan hidup, yang paling penting adalah aman. Awalnya, Harley tidak ingin menyia-nyiakan batu mentah untuk membeli rumah di Youdu, tapi siapa suruh ada orang yang bereinkarnasi di bintang Susaku ini. Tak ada yang tahu kapan akan bertemu dengan mereka, oleh karena itu menemukan tempat aman untuk ditinggali terlebih dahulu tidaklah buruk. Setelah mengambil keputusan, Harley menyimpan tas penyimpanan dan mengeluarkan tubuh fisik orang tua bermata tiga itu. Tubuh fisik orang tua bermata tiga itu sudah menjadi besar, bisa dibuat menjadi seorang jenderal mayat dan dijual. Dengan demikian bisa mendapatkan sedikit uang untuk dibelanjakan. Siapa suruh Harley kekurangan uang? Sambil berpikir di dalam hati, Harley mengambil mata ketiga orang tua bermata tiga itu, mengambil sumber mata keabadian di mata itu dan langsung ditelan oleh mata keabadian. Mata ketiga orang tua bermata tiga itu benar-benar luar biasa. Itu bukan mata keabadian biasa, kemampuannya adalah meramal, mirip dengan teknik meramal, tapi dibandingkan dengan teknik meramal, itu masih kalah. Saat fajar menyingsing, elang akhirnya membuka matanya. Setelah berkultivasi semalaman, dibantu oleh darah suci Harley, elang tidak hanya kembali ke kondisi puncaknya, tapi juga menerobos ke alam Maharaja Semu. Harley pun bisa merasakan kekuatannya. Harley yakin bahwa elang yang sekarang layak untuk berhadapan langsung dengan singa api merah. Setelah mengeluarkan suara, elang terbang ke langit, tubuhnya langsung membesar 10 meter dalam sekejap. Dia melebarkan sayapnya, panjangnya 30 meter, seluruh tubuh memancarkan api emas. Setiap bulu elang setajam pisau emas, memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang, terutama sepasang matanya, sangat tajam. Kilatan mata itu seperti cahaya ilahi, membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Ayo pergi. Harley tersenyum, kemudian menginjakkan kaki di langit. Elang meringkuk dengan gembira, lalu mengikutinya. Tubuh besar itu menyusut, berubah menjadi burung emas seukuran telapak tangan dan mendarat di bahu Harley. Berambut.